Oke, halo para pejuang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal limit fungsi aljabar menggunakan metode mengalihkan faktor sekawan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel ini. Langsung saja kita mulai bahas soalnya. Sebelumnya, penting untuk diingat, bentuk sekawan dari A tambah akar B adalah A dikurang akar B. Jadi kalau dia tandanya tambah, maka sekawannya kurang. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kapan sih kita gunakan metode mengalihkan faktor sekawan ini untuk mengerjakan soal limit? Metode ini digunakan ketika limit ada bentuk akarnya dan ketika kita substitusikan hampiran limitnya ke dalam soal menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi saat itulah kita gunakan metode ini untuk mendapatkan nilai limit pada soal. Biar lebih paham, kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, limit X menuju 4, 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8. Sama dengan, kita cek apakah soal ini bisa diselesaikan menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya, syarat yang pertama, limit harus ada akar. Pada soal nomor 1, di bagian bawah limitnya ada bentuk akar, yaitu akar 6X dikurang 8. Sehingga syarat 1 terpenuhi. Sekarang syarat kedua yaitu, apakah ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal menghasilkan bentuk tak tentu? Langsung aja kita cek ya. Kita masukkan hampiran limitnya yaitu 4 ke dalam soal. Jadi 4 dikurang 4 per 4 dikurang akar 6 dikali 4 dikurang 8. Sama dengan 4 dikurang 4 itu 0 per 4 dikurang akar 6 dikali 4 24. 24 dikurang 8 16 akar 16 4 4 dikurang 4 0. Ternyata ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal menghasilkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0. Sehingga untuk mendapatkan nilai asli atau sesungguhnya dari limit ini kita gunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Kita tulis ulang soalnya yaitu limit X menuju 4, 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8. Kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu X ditambah akar 6X dikurang 8 per X ditambah akar 6X dikurang 8. Ingat, kalau dia kurang maka sekawannya adalah tambah. Dilanjut, limit X menuju 4. Kita kalikan yang bagian atas kita punya 4 dikurang X dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 per, perhatikan perkalian bagian bawah ya, bentuknya sama dengan rumus A dikurang B dikali A tambah B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Dengan A-nya itu adalah X dikurang B-nya akar 6X dikurang 8. Lalu A-nya itu adalah X ditambah B-nya akar 6X dikurang 8. Karena bentuknya mirip dengan rumus ini, maka bagian bawah itu bisa kita ubah ke dalam A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Dengan A-nya adalah X, jadi X pangkat 2 dikurang B-nya adalah akar 6X dikurang 8. Jadi akar 6X dikurang 8 pangkat 2. Lanjut, limit X menuju 4. 4 dikurang X dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 per X pangkat 2 X pangkat 2 dikurang. Nah, bentuk akar dengan pangkat 2 bisa dicoret. Tinggallah 6X dikurang 8. Lanjut, limit X menuju 4.
4 dikurang X dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 per X pangkat 2. Nah, tanda negatif di sini kalikan ke dalam. Negatif kali 6X, negatif 6X. Negatif dikali negatif 8 jadi positif 8. Sehingga kita punya limit X menuju 4. 4 dikurang X dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 per bagian bawah yaitu X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 kita faktorkan. Dan hasilnya adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 4. Tulis limit X menuju 4. Nah, kita cari mana yang bisa dicoret. Untuk bisa dicoret, maka bentuknya harus sama. Perhatikan, ada bentuk yang agak mirip, yaitu 4 dikurang X dengan X dikurang 4. Supaya sama, maka salah satu harus kita ubah. Nah, kita ubahlah 4 dikurang X menjadi X dikurang 4. Caranya gimana? X-nya taruh di depan. X. Lihat. X ada negatif, maka dibuat negatif X. Lalu 4 ini taruh di belakang. 4-nya positif, maka jadi tambah 4. Lihat lagi X dikurang 4. 4-nya ada negatif. Di sini ya min X ditambah 4. 4-nya positif. Sehingga untuk menjadikannya negatif, tanda negatif pada X itu taruh di luar. Jadi negatif X dikurang 4. Kalau tanda negatifnya kita kalikan ke dalam, maka hasilnya adalah min X ditambah 4. Jadi sekarang 4 dikurang X itu jadi minus X dikurang 4 dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 per X kurang 2 dikali X kurang 4. Nah, kan sudah ada bentuk yang sama, yaitu X dikurang 4 dengan X kurang 4. Sehingga bisa kita coret. Nah, punya limit X menuju 4 minus X ditambah akar 6X dikurang 8 per X dikurang 2. Kalau sudah ada yang dicoret, bisa kita masukkan hampiran limitnya ke dalam bentuk akhir. Jadi ini sama dengan minus. Kita masukkan hampiran limitnya yaitu 4. Jadi 4 ditambah akar 6 dikali 4 dikurang 8 per 4 dikurang 2. Sama dengan minus 4 ditambah akar 6 dikali 4 dikurang 8. 6 dikali 4 24 dikurang 8 16. Sehingga akar 16 adalah 4. Jadi 4 tambah 4 adalah 8. Per 4 dikurang 2 itu 2. Jadi minus 8 dibagi 2 adalah minus 4. Sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah minus 4. Oke, kita masuk soal nomor 2, yaitu limit X menuju 2. 2 dikurang akar X ditambah 2 per X dikurang 2. Jadi kita jawab. Sebelumnya kita cek apakah soal ini bisa dikerjakan menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Kita lihat pada limit ada bentuk akar di bagian atas atau bagian pembilang, yaitu akar X ditambah 2. Syarat 1 terpenuhi. Sekarang kita lihat syarat 2-nya. Apakah ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal menghasilkan bentuk tak tentu? Kita langsung aja coba ya. Jadi 2 dikurang akar 2 ditambah 2 per 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang akar 2 tambah 2 4 akar 4 2. Sehingga 2 dikurang 2 adalah 0 per 2 dikurang 2 adalah 0. Jadi ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Sehingga untuk mendapatkan nilai limit yang asli kita pakai metode mengalihkan dengan faktor sekawan.
Kita buat lagi soalnya. Limit X menuju 2. 2 dikurang akar X tambah 2 per X kurang 2. Nah, faktor sekawannya adalah 2 ditambah akar X tambah 2 per 2 ditambah akar X tambah 2. Nah, di sini kan tanda kurang, maka faktor sekawannya adalah tanda tambah. Lalu kita punya limit X menuju 2. Perhatikan perkalian yang atas bentuknya mirip dengan A kurang B dikali A tambah B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Dengan A-nya adalah 2. Lalu dikurang B-nya akar X ditambah 2 dikali A-nya adalah 2 ditambah B-nya adalah akar X ditambah 2. Sehingga bentuk yang atas bisa kita ubah menjadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Berarti A-nya adalah 2, 2 pangkat 2 dikurang B-nya adalah akar X ditambah 2. Jadi akar X ditambah 2 pangkat 2 per, untuk yang bawah kita kalikan biasa aja, X dikurang 2 dikali 2 ditambah akar X ditambah 2. Lanjut limit X menuju 2. 2 pangkat 2 4 dikurang. Nah, akar dengan pangkat 2 bisa dicoret. Tinggallah X ditambah 2 per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2. Maka dilanjut limit X menuju 2. 4. Nah, tanda negatifnya kita kalikan ke dalam. Negatif dikali X. Negatif X. Negatif dikali positif 2. Jadi negatif 2 per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X ditambah 2. Ini panjangkan lagi pernya. Maka limit X menuju 2. 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi 2 kurang X per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2. Kita cari mana yang bisa dicoret. Kembali, ketika mencoret, maka bentuknya harus sama. Di sini ada bentuk yang agak mirip, yaitu 2 dikurang X dengan X dikurang 2. Maka supaya bisa dicoret, harus ada yang kita ubah salah satunya. Kita ubahlah 2 dikurang X menjadi X dikurang 2. Caranya gimana? X-nya ditaruh depan jadi X. Nah, X-nya ada negatif, buat negatif jadi negatif X. Lalu 2-nya taruh di belakang. 2-nya positif jadi tambah 2. Perhatikan di sini X dikurang 2, 2-nya negatif, sedangkan di min X ditambah 2, 2-nya positif. Supaya 2-nya jadi negatif, maka tanda negatif di X harus kita taruh keluar. Jadi negatif X dikurang 2. Kalau dikalikan negatifnya ke dalam, maka bentuknya akan menjadi min X ditambah 2. Sehingga kita punya limit X menuju 2. 2 dikurang X jadi minus X dikurang 2. Per X dikurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2. Nah, kan sudah sama nih bentuknya. X kurang 2 dengan X kurang 2 bisa kita coret. Jadi, limit X menuju 2. Ini kan ada negatif. Jadi, negatif 1 per 2 ditambah akar X ditambah 2. Oke, kalau sudah ada yang dicoret, maka bisa kita masukkan hampiran limitnya ke dalam bentuk terakhir. Sama dengan minus 1 per
2 ditambah akar, ada X gantikan 2, jadi 2 tambah 2. Sama dengan minus 1 per 2 ditambah akar 2 tambah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Akar 4 2. Jadi 2 tambah 2 adalah 4. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah minus 1 per 4. Bagaimana? Mudah bukan? Saya harap kamu mengerti dan paham apa yang saya jelaskan. Kalau mau ditanya silakan ketik di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.